Orang lain kok udah pada sukses, aku masih di sini-sini aja, apakah udah nggak ada kesempatan lagi? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kalian jangan menyerah ya dalam memperjuangkan hidup kalian meskipun kalian udah terlambat. Karena kalian harus tahu, mending kita terlambat daripada enggak sama sekali untuk memperjuangkan apapun yang kita inginkan. Pernah nggak sih kalian ngerasa insecure atau minder karena keadaan kalian masih stuck di sini-sini aja, sementara orang lain ataupun teman kalian udah banyak kemajuan pesat, bahkan kalian melihat mereka kok udah pada sukses ya, udah bisa meraih apapun yang mereka inginkan. Sedangkan kalian berpikir, kok aku masih stuck di sini-sini aja, aku berusaha kok nggak pernah yang namanya maksimal, aku harus apa, aku harus bagaimana, yang pada akhirnya kalian merasa bingung sendiri dengan diri sendiri, kok bisa kayak gini. Pada dasarnya, jika kita memiliki sifat yang insecure, minder dengan pencapaian orang lain ataupun teman-teman kita yang udah jauh kemana-mana, itu adalah hal yang sangat wajar ya. Karena pasti kita semua pernah mengalami di mana kita berada di titik itu, di titik insecure, merasa minder, nggak percaya diri dengan diri sendiri. Bahkan dengan apa yang sedang kita jalani, kita kayak merasa nggak berharga, kita merasa kayak udahlah stuck sampai sini-sini aja, dan kita jatuhnya kayak jadi menyerah. Padahal apakah kita harus menyerah, berjuang, atau tetap bertahan? Dan hal-hal seperti itu sebelumnya udah pernah saya alami ya, dimana saya merasa stuck dan menyerah. Tapi pada akhirnya saya bangkit kembali, karena saya sadar betul bahwa ketika saya melihat perjuangan orang lain yang mohon maaf mungkin fisiknya kurang sempurna, tapi mereka tetap semangat dalam berjuang, berusaha, sementara saya yang memiliki fisik yang sempurna, kok malah minder, merasa insecure. Akhirnya saya memutuskan untuk berjuang kembali, bangkit dari keadaan itu. Karena saya merasa malu. Tuhan udah mengasih saya itu dengan fisik yang begitu sempurna. Saya punya 2 tangan, 2 kaki yang bisa digunakan, dan saya pun masih sehat walafiat, kondisi masih sangat muda. Kok bisa saya harus minder, harus insecure dengan pencapaian orang lain? Seharusnya saya nggak boleh melakukan itu. Dan pada akhirnya saya banyak merenung dari setiap apapun yang saya lihat ya, dari kejadian atau dari perjuangan orang lain. Dan saya sadar bahwa hidup ini bukan ajang untuk mencari piala atau memperebutkan piala. Tetapi hidup ini adalah tentang belajar. Belajar bagaimana kita bertumbuh, belajar bagaimana kita berkembang, belajar bagaimana kita bersyukur, dan belajar bagaimana kita mengambil sikap yang bijak dalam berbagai situasi, hal, ataupun kondisi. Sehingga kita nggak jadi insecure, kita nggak blunder, sehingga kita menjadi sosok yang lebih dewasa lagi dalam menjalani kehidupan ini. Dan ada satu hal yang saya pelajari, bahwa tangan kita atau diri kita itu nggak bisa merangkul semuanya, membawa semuanya secara cuma-cuma, baik keinginan, baik cita-cita. Semua itu tentu harus dijalani dalam berbagai proses ya. Ada yang terjal mungkin prosesnya, ada yang mudah. Tapi kebanyakan proses yang harus kita lalui tentunya harus melalui proses yang sulit ya, atau proses yang terjal. Supaya apa ya? Supaya kita dapat banyak pelajaran yang kita ambil. Supaya apa lagi ya? Supaya kita bertumbuh menjadi seorang yang lebih bijaksana lagi untuk menghadapi berbagai situasi. Dengan begitu, pada akhirnya kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan saya juga tahu kok hidup ini terasa berat ya kalau misalnya kita selalu melihat pencapaian orang lain tanpa melihat prosesnya. Coba kita lihat prosesnya terlebih dahulu, bukan pencapaiannya. Maka kita akan merasakan hal yang sama, yaitu sebuah perjuangan. Tidak ada yang namanya kata terlambat dalam perjuangan ya, karena sebaik-baiknya orang yang terlambat adalah mereka yang mau mulai melakukan sesuatu walaupun itu dari hal kecil terlebih dahulu. Kalian harus tahu dan kalian juga harus ingat ya, bahwa jika kita terlambat bukan berarti kita harus berkecil hati. Jika kita terlambat bukan berarti kita menyerah. Di saat kita terlambat, kita harus memulai untuk menuju sesuatu yang kita inginkan.
Pasti ya, di setiap perjuangan kita akan merasakan kelelahan dan kecapean. Ya udah sih, nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar ya. Yang penting kita nggak menyerah. Kalau kita merasa lelah, kita merasa capek, ya udah kita istirahat terlebih dahulu. Lalu ketika semangat kita kembali, yuk kita raih lagi apapun yang kita inginkan. Namun kita harus ingat juga nih, jangan terlalu tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Karena sesuatu yang terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, ujung-ujungnya bakalan instan dan gak akan bertahan lama. Jadi ketika kita berjuang, kalau melihat orang lain itu, jadikanlah mereka sebagai motivasi inspirasi kita, supaya kita pun bisa mencapai hal yang diinginkan. Karena dari pengalaman saya itu, ketika kita terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa ya, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, ujung-ujungnya bukan tercapai, kita malah capek sendiri, stuck sendiri, dan ya udah nyerah gitu aja. Jadi ketika kita mau berjuang untuk memperjuangkan hidup atau apapun yang kita inginkan itu, nggak usah yang namanya terburu-buru atau tergesa-gesa. Kalian juga pernah dengar nggak sih kalau misalnya kata terburu-buru atau tergesa-gesa itu adalah perbuatan yang nggak baik? Tapi dalam hidup juga kalian nggak boleh yang namanya terlalu bersantai-santai ya, atau berleha-leha, dinanti-nantikan. Nggak boleh kayak gitu juga. Karena misalnya gini, kalau ada kesempatan yang datang kepada kalian nih, terus kalian selalu menanti-nantikan kesempatan itu. Ya udahlah nanti aja, ya udahlah nanti aja, ya ujung-ujungnya kalian nggak akan dapat apa-apa. Ujung-ujungnya zong lagi, dan kalian akan berpikir bahwa kayak, ih hidup ini nggak adil banget. Padahal yang nggak buat adil itu adalah kalian sendiri gitu loh. Kita sendiri, bukan orang lain juga, bukan kesempatan juga. Udah bagus ada kesempatan, malah kitanya terus dinanti-nanti, dan itu sangat tidak boleh. So, buat kita semua yang kita sekarang lagi stuck, lagi menyerah, lagi berjuang, tapi masih tetap gini-gini aja, please jangan menyerah. Gak ada yang namanya kata terlambat. Karena seperti yang saya bilang tadi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau misalnya kalian terlambat, tetapi kalian tetap berjuang melakukan hal-hal yang kalian inginkan untuk meraih goals yang kalian inginkan, pasti lambat laun itu akan tercapai. Tetapi kalau misalnya kalian udah hanya berdiam diri di tempat, nggak ada perubahan, ya udah, nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan ada apapun yang akan menghampiri hidup kalian. Kemajuan, perubahan itu nggak ada. Dan kalian juga harus tahu nih, perubahan itu semua dimulai dari pola pikir kita ataupun mindset kita ya. Yang pertama, kita harus merubah pola pikir kita. Lalu yang kedua, kita harus fokus. Lalu apalagi? Ya tentunya kita harus konsisten. Dan buat kita semua yang sekarang sedang berjuang, walau dalam keadaan terlambat sekalipun, please jangan menyerah ya. Jadi gini, ketika kalian akan menyerah, ketika kalian merasa putus asa, coba kalian lihat terlebih dahulu nih, perjuangan apa aja yang telah kita lalui, proses terjal apa aja yang udah kita langkahi. Dengan begitu, dengan kita merenung sejenak, maka insya Allah semangat kita akan kembali dan kita akan melanjutkan perjuangan kita. Dan misalnya kalau kalian melihat keberhasilan orang lain ya, tolong jangan merasa insecure, merasa minder, merasa stuck. Tetapi lanjutkan apa yang telah kalian mulai. Jadikan itu semua sebagai sumber motivasi, inspirasi, bahkan cambukan terkuat dalam hidup kalian. Dan juga kalian harus ingat, hidup ini bukanlah proses atau ajang untuk meraih piala ya, kayak piala sepak bola, enggak. Tetapi untuk terus belajar bertumbuh. Tidak ada kata terlambat. Selama kalian ingin berjuang, pasti apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. Cukup sekian video kali ini, semoga memotivasi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!